kamu malaikatku gitu kalau gombalin orang gitu. Nah ini kita mau bahas nih. Benar. The realnya apa malaikat gitu. Ya, atau bisa juga ya utusan gitu ya. Kalau di bahasa Ibraninya angelos ya. Kalau sekarang Yunaninya, Yunaninya angelos. Gue salah satu pertanyaan gue, apakah kita minta perlindungan sama Tuhan Roh Kudus biar Roh Kudus ada itu nggak cukup gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan adalah kan malaikat tuh gunanya menolong juga kan, melindungi. Nah Roh Kudus pun juga menolong melindungi kan. Jadi apa signifikannya nih, ya kan? Betul. Apa double kill atau tapi kan kita tahu Roh Kudus itu Allah yang punya segalanya gitu. Nah jadi itu SOP-nya bagi-bagi gimana itu? Talk, teologi berbicara teologi. Oke, pada hari ini kita mau ngomongin tentang sesuatu yang anti mainstream. Ya. Makhluk ciptaan Tuhan. Ciptaan Tuhan. Betul. Hari ini mau bahas tentang malaikat. Oke. Nah mungkin Mbak sama suka bertanya kan, gue pernah lihat malaikat gitu. Iya. Misalkan juga, kamu malaikatku gitu kalau gombalin orang gitu. Nah ini kita mau bahas nih. Benar. The realnya apa malaikat gitu. Mungkin ada sumber-sumber yang berkata tentang malaikat itu apa sih? Benar. Seperti biasa nggak usah itu lagi, tetap dari Langsung bawah. saya. Oke, terima kasih. Malaikat itu dalam bahasa Ibraninya tuh artinya malak. Ya. Yang artinya a messenger. Gitu Pembawa pesan. Ya, atau bisa juga ya utusan gitu ya. Kalau di bahasa Ibraninya angelos ya. Kalau sekarang Yunaninya, Yunaninya angelos. sekarang Sopil Lazada gitu ya. Kurir. Ya pokoknya intinya sih dalam bahasa Ibraninya tuh artinya malak. Betul. Nggak tahu bisa dibilang seorang apa enggak ya maksudnya? Utusan lah ya. Kan dia nggak bisa bilang seorang, karena dia bukan manusia. Mas saya bahasa malaikat bahasa manusia kan beda. Iya. Betul. Ya, kita taunya seorang aja deh. Jadi pokoknya malaikat adalah utusan gitu. sosok. Masa sebenda sih kan? Iya kan nggak mungkin. Jadi ya malaikat itu adalah utusan sebenarnya gitu ya. Nah jadi makanya kenapa contohnya aja kayak kita paling terkenal kalau di Alkitab kan Gabriel ya, kalau soal utusan ya. Ya makanya banyak orang namanya Gabriel. Iya, karena Gabriel itu iya. Walaupun nama Gabriel banyak yang nggak ke malaikat juga orang kan. Ada narkoba gitu. Bisa aja kan. Bisa aja. Tapi ya emang Gabriel itu yang kalau untuk messenger sendiri itu yang paling terkenal lah. Karena itu yang di headline ketika Yesus mau lahir kan? Betul. Iya. Datengin ke Maria. Maria Yusuf. Gitu cuy. Nah paling emang kita harus mengerti juga ternyata tuh di dalam dunia kemalaikatan ada yang namanya hierarkinya. Gitu. Sebelum masuk ke hierarki berarti dengan kata lain malaikat itu nyata ya? Nyata lah. Nyata bentuknya. Nanti mungkin gua akan kasih kesaksian lah sama malaikat. Iya. Gitu. Nah, masuk ke hierarki. Nah, hierarkinya itu gimana? Maksudnya apakah ada bertingkatnya, ada pangkatnya? Ada. Jadi ada jenderalnya gitu. Benar. Dari apa yang milihnya gimana? Pakai KPU tuh enggak? Pelajari ya. Jadi emang yang paling tinggi tuh si Mikael paling tinggi? Iya, karena Mikael kan ini penghulu malaikat. Oke. Ya, kalau terkenal itu dia malaikat perang lah. Iya. Jadi memang kan munculnya itu tuh salah satunya di Daniel. Waktu Daniel tuh berdoa, ya kan? Kan doanya sempet kayak seret tuh. Iya. Nah itu ternyata tuh emang kayak doanya tuh dihalangin sama penguasa-penguasa Persia pada waktu itu kan. Persia atau Babel sih? Daniel itu Babel. Kok jadi lupa ya? Persia. Babel. Daniel Persia. itu sampai Persia, dari Babelnya sampai Persia. Tapi rajanya itu raja ini Persia. Nebukadnezar yang Babel. Ya, jadi penguasa-penguasa Babel itu kayak menghalangi. Nah, makanya terjadi peperangan rohani. Penguasa tuh maksudnya kayak penguasa tuh roh-roh, dewa-dewanya mereka. Iya, roh-roh jahat nenek moyang. Roh-roh jahat Babel itu menghalangi doanya. Dan akhirnya istilah jawaban doanya tuh terhalang karena
ada halangannya itu ya penguasa-penguasanya itu. Iya. Makanya harus diperangin dulu sama. Muncul Avengers nih si Iya, Mikael itu perang dulu begitu. menang. Jadi jawaban Tuhan tuh kehambat akhirnya. Nah jangan-jangan kadang-kadang mungkin orang Kristen kalau doanya terhambat juga dialangin juga mungkin ya kalau kita belajar dari Daniel. Iya dialangin juga bener. Iya kan, jadi makanya memang ada saatnya kita harus doa puasa mungkin. Doa peperangan. Nah itu emang nggak bisa terhindari sih gitu. Benar-benar. Nah itu pertama sih Mikael. ya, gitu. Terus ada yang kedua tuh namanya, ya itu tadi Gabriel. Pembawa pesan ya. Pembawa pesan. Pas Yesus mengakhir gitu. Tugasnya beda. Ada lagi Kerub. Kerub tuh yang di atas tabut Allah ya? Ya, kan Kerub sama Serafim kan. Serafim. Nah Kerub itu memang kalau yang nggak tahu akan berpikir nih apa Kerub gitu. Kemarin kan ngomongin di Bible Club tuh sama anak-anak SMP. Ternyata dia tuh pas dijelasin baru ngerti, oh ternyata Kerub tuh malaikat. Nah munculnya itu tuh pertama kali ada di Kejadian. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa tuh. Ya kan, jatuh dalam dosa. Nah, yang disuruh jaga pohon kehidupan adalah Kerub. Si Kerub. Dengan membawa pedang api, ya. Kalau begitu, barulah Serafim gitu. Kalau Serafim itu lebih kepada pemuji ya. Iya. Pemuji dan gitulah kurang lebih. Gitu. Maaf kalau ada salah, saya bukan ahli malaikat sebenarnya. Gitu, Bapak. Oh jadi intinya tuh malaikat tuh ada hierarkinya, jadi mereka itu kayak punya tugasnya masing-masing. Iya. Gitu. Dan mungkin ya akan lebih banyak lagi yang kita nggak tahu. Kita itu yang di headline di Alkitab Iya. Benar, yang ada di Alkitab. Yang ada di Alkitab gitu. Jadi masalahnya sih banyak malaikat tuh banyak banget digunakan sebagai kepercayaan agama. Iya. Terus bahkan penyair-penyair, filsafat itu kayaknya banyak banget ngomongin tentang malaikat ya kan. Bahkan buat ngegombalin juga. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak malaikat tuh jadi konsumsi semua kalangan. Betul. Bukan hanya agamawi aja gitu. Betul. Semua kalangan itu. Yang gue bingung sih kalau orang ateis ngomong malaikat padahal dia kan nggak percaya sama yang makhluk ini ya. Iya. Nih. Gitu. Kalau di dalam buku Serafim, buku keren banget. Malaikat dalam Yudaisme dan Kekristenan. Nah, malaikat itu dikatakan adalah malaikat dalam kekristenan, malaikat adalah agennya Allah. Jadi emang mereka itu adalah bukan orang ya, sebetulnya makhluk-makhluk yang diciptakan emang untuk melayani Tuhan gitu loh. Dan tanpa kehendak bebas. Iya, gitu. Emang. Jadi jadi benar-benar dia kayak robot gitu loh. Jadi kalaupun dia memberontak, pada akhirnya dia langsung dapat hukuman mati gitu loh. Makanya waktu itu si Nando atau siapa gitu yang ngomong gitu sama gue kalau Yesus itu tuh nggak pernah mati buat malaikat gitu loh. Iya. Makanya Yesus tuh buat mati buat manusia gitu. Iya, tebusnya buat kita. Yang serunya dia agennya Allah ya. Dan dia juga bisa dibilang agennya kita sebagai orang percaya kan. Iya. Itu apa namanya? Yang dahsyatnya manusia begitu ya. Iya. Ya walaupun hidup kadang setengah ya gitu, misalnya setengah dalam keuangan setengah, kayak apa namanya kehidupan juga setengah-setengah. Tapi tanpa sadar ternyata ada malaikat di sebelah kita yang jagain kita gitu. Itu yang keren nih malaikat gitu. Tanpa sayap. Enggak, lanjut. Ntar aja gua. Iya gitu, kayak malaikat tuh ya hal-hal demikian tuh yang kita lihat bahwa oh iya ternyata agen Allah sebenarnya kerja buat Allah. Yang ditunjukkan buat manusia juga gitu, melindungi dan segala macam. Dan bahkan yang anak-anak kecil tuh punya malaikat sendiri, denger-denger ya. Iya. Oh iya, kalau itu gua berani jamin itu. Iya kan, jadi kayak apa namanya? Karena gua ngalamin sendiri. Suka bercanda, suka apa? Suka bercanda apaan? Suka bercanda apa ya? Pokoknya anak kecil tuh suka gini-gini, katanya itu ngeliat malaikatnya gitu. Oh itu kata ini. Ya mungkin aja ya. Mungkin. Kan kita udah berdoa mau saya dia lihat Lucifer kan nggak mungkin. Betul. Ya kita itu Mikael lagi ngajak bercanda tuh ya kan. Betul. Mikael ngajakin bercanda. Tuh Gabriel lagi ngejokes tuh ya kan. Tawa deh. Pakai pedang anjir. Ngeri juga bosku. Nah emang lu punya pengalaman apa soal malaikat? Nah iya kan kalau di Matius 18 tuh
Tuhan Yesus bilang jangan ngeremehin anak kecil karena Iya. ada malaikat yang selalu memandang kepada Bapa. Dan gue bukan cuman percaya, tapi gue mengalami sendiri gitu kan waktu gue umur 5 tahun tuh, gue hampir ketiban TV yang kesambar petir gitu. Jadi gue lagi makan di bawah TV persis, dan keadaannya lagi hujan deras. Tiba-tiba pas gue lagi makan, TV-nya kesambar petir dan itu keadaannya tiba-tiba langsung jadi Gelap. putih semua. Oh putih. Bukan gelap, putih semua. Dan emang gue nggak tahu itu kesambar petir kan. Tapi pokoknya itu putih semua. Kayak orang kena flashbang lah kalau pernah main Counter Strike. Nah itu benar-benar putih semua. Tiba-tiba di belakang gue ada orang berdiri gitu ya. Dan dari pikiran gue apa yang gue inget sampai hari ini itu bentuknya dia memang nggak kelihatan mukanya. Mukanya tuh bercahaya semua dari ujung rambut sampai badannya itu bercahaya semua sampai baju-bajunya. Tapi itu persis seperti yang digambarkan kayak di lukisan-lukisan. Karena gue inget bentuk rambutnya itu ikal. Ikal dan bajunya tuh kayak baju zaman dulu, baju-baju malaikat. Gitu ya. Dan itu kejadian cuma 2-3 detik dan abis selesai tiba-tiba TV dan piringnya itu udah hancur. Jadi TV-nya itu udah loncat ke bawah ke lantai, Jatuh ke bawah. piringnya itu udah hancur berantakan dan gue itu udah jaraknya udah 1-2 meter jauh dari TV gitu loh. Padahal gue nggak apa-ngapain gitu loh. Dan gue tahu banget itu bukan gue, itu pasti malaikat. Karena nggak ada orang. kalau bukan mujizat itu udah pasti kalau gue nggak mati minimal gue cacat seumur hidup. Karena gue masih kecil dan tabung TV-nya itu TV jadul yang gede ada banget. tabungnya. Iya, berat lagi. 21 inch. Nah iya, umur gue masih 5 tahun. Dan harusnya kalau gue nggak mati minimal cacat seumur hidup. Gitu. Karena itu benar-benar loncat dan nibanin piring di mana gue makan. Kan gue nggak mungkin makan itu 1 meter atau 2 meter jauhnya kan nggak mungkin dong. Ya kan gue pasti makan jaraknya cuma berapa senti dari ini. Ya kan? Gitu. Jadi ya kita bener lah. Mau apa lagi gitu. Bener. Ya, jadi apa yang dikatakan di Alkitab memang benar. Gitu. Ya gitulah. Pengalaman pribadi gue soal malaikat. Seru ya, orang percaya dilindungi sama Tuhan lewat malaikat. Makanya yang waktu si Elia atau siapa Elisa ya, yang bujangnya lihat dibukain matanya ternyata banyak Banyak banget nih. banyak penghulu malaikat di udara yang melindungi gitu. Jadi dengan kata lain ya, Tuhan tuh melindungi kita dengan cara demikian juga gitu salah satu. Nah ini sekarang banyak ini nih. Yang lucu adalah sekarang banyak orang-orang pendoa-pendoa tuh kalau berdoa tuh, wah biarkan beribu malaikatmu berkemah. Nah itu gimana tuh? Ya kalau di kemah kasih rugi dong. Dia nggak bisa kemana-mana lagi. Ribuan malaikat berkemah di sekeliling rumah kami, di gereja kami atau apa Iya. gitu. Nah, gue salah satu pertanyaan gue, apakah kita minta perlindungan sama Tuhan Roh Kudus biar Roh Kudus ada itu nggak cukup gitu? Nah itu yang jadi pertanyaan adalah kan malaikat tuh gunanya menolong juga kan, melindungi. Nah Roh Kudus pun juga menolong melindungi kan. Jadi apa sertifikannya nih, ya kan? Betul. Apa double kill atau tapi kan kita tahu Roh Kudus itu Allah yang punya segalanya gitu. Nah jadi itu SOP-nya bagi-bagi gimana itu? Kalau gue sih yang Job desk itu, ya kan? apa ya? Maksudnya kan gue belum terlalu dalamin perbedaannya, tapi memang yang gue pelajari memang bedanya. Kalau malaikat itu lebih ke dunia fisik sebenarnya. Contohnya gini, waktu Petrus di penjara, kan yang buka itu malaikat. Nikah. Gitu kan. Kayak apa sih? Waktu Yesus setelah 40 hari puasa, yang melayani malaikat. Bukan Roh Kudus yang melayani. Gitu. Jadi menurut gua, nah kalau bedanya ke Roh Kudus lebih kepada menginsafkan dengan kebenaran. Jadi lebih di dalam hati kita. Gitu loh, dia yang mengarahkan, yang membuka kebenaran, bahkan yang menyampaikan doa kita kan di Roma 8 kan, yang doa-doa yang apa keluhan-keluhan yang tidak tersampaikan lah kurang lebih kayak gitu, itu ya Roh Kudus semua gitu. Dan Roh Kudus itulah jaminan keselamatan. Itu yang paling penting tuh, jaminan keselamatan. Kalau tanpa itu ya nggak bisa, mau lo punya 50.000 malaikat juga kalau nggak punya Roh Kudus ya nggak selamat. Betul. As simple as that kayak gitu.
Jadi seperti itu ya. Iya. Mungkin Walaupun kadang di tempat ini Roh Kudusnya jadi seperti fisik juga nolongin ya. iya. Roh Kudus hadir di sini, Tuhan, kami hancurkan segala roh-roh ya, bukan daripada Tuhan gitu. Ya, ya begitulah, tergantung iman aja lah ya. Betul. Bisa jadi nyuruh gak sih Roh Kudus, nyuruh malaikat gitu gue mikirnya. Ya bisa jadi kan gitu. Cut tuh, gitu. Tolongin. Sikat gitu. Cut, sikat. Oke, ini yang terakhir nih teman-teman. Apakah ada malaikat? Kan malaikat kita lihat baik ya. Dia suka menolong, diperintahkan sama Tuhan untuk melindungi kita. Nah, pertanyaan, ada gak sih malaikat jahat? Nah, gitu. Kalau mau tahu malaikat jahat, tonton video-video berikutnya dalam Millennial Baper. God bless you.